Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast Reza Voice. Mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa semakin dewasa, semakin usia kita bertambah, semakin banyak tanggung jawab yang harus kita pikul seiring dengan usia yang bertambah. Terus kemudian banyak urusan yang kita harus selesaikan dalam hidup ini. Akhirnya kita menyimpulkan bahwa semakin dewasa kok hidup itu jadi semakin rumit ya. Lalu kita ngebayangin hal-hal yang mungkin pernah kita alami di masa-masa yang lalu, misalnya pada saat remaja, dimana pada saat itu harapan itu kayaknya menumpuk banget gitu ya. Kita banyak sekali harapan yang ingin kita wujudkan dalam hidup, dan kayaknya bisa aja gitu. Kita selalu optimis dan selalu merasa dunia ini bisa kita taklukkan, dunia ini bisa kita rubah, sehingga kita punya semangat yang tinggi, kemudian juga gairah dan energi ya yang meletup, yang membuat kita selalu ingin bergerak dan biasanya sih pada saat itu nggak menunggu waktu tertentu. Jadi ketika ada hasrat ingin melakukan sesuatu, ya udah lakukan aja tanpa berpikir resiko. Yang terbayang di depan mata adalah harapan. Itu masa yang menyenangkan sih ya. Kita harus mengakui itu, bahwa itu hal yang menyenangkan, masa-masa yang menyenangkan, masa-masa kita baru mengenal cinta, mungkin masa-masa dimana kita itu punya segudang harapan dan ingin kita wujudkan. Tapi mungkin pada saat itu juga ada beban-beban yang dimiliki oleh para remaja di usia-usia seperti itu. Kayak misalnya kita sendiri yang pasti juga punya keinginan untuk balik lagi ke masa kecil, dimana pada saat itu kita nggak punya beban sama sekali. Terus juga apapun yang kita inginkan kita tinggal bilang sama orang tua, terlepas dari apakah orang tua bisa memenuhi keinginan kita atau enggak ya. Mungkin sama aja di strata ekonomi yang berbeda-beda juga akan sama saja pastinya. Yang namanya anak kecil pasti menggantungkan harapan dan keinginannya kepada orang tuanya. Jadi sebetulnya apa yang kita lihat sekarang itu adalah cermin dari keinginan kita, bahwa semakin lama hidup tuh semakin rumit, semakin banyak beban, semakin butuh kesabaran, butuh perhitungan dan lain sebagainya. Kita jadi ingin kembali ke masa itu, yang artinya tadi kan gue bilang cermin yang kalau direnungkan kita bisa tahu bahwa yang kita inginkan itu adalah hal-hal yang gak seperti yang kita alami sekarang gitu. Kita ketika ingin kembali ke masa remaja, berarti kita itu ingin mempunyai semangat, punya gairah, punya harapan yang besar seperti yang kita alami di masa-masa itu. Atau pada saat kita ingin kembali ke masa kecil yang secara di bawah alam sadar kita mengatakan bahwa kita ingin bebas dari semua beban ini gitu. Tapi ya itulah, kita harus mengakui itu semua. Keinginan-keinginan manusia yang seperti itu kayaknya ya biasa sih, manusiawi ya. Siapa orangnya yang gak pengen lepas dari beban? Siapa orangnya yang gak pengen punya harapan, punya semangat, punya cita-cita, dan hidup gak serumit apa yang kita lakukan atau apa yang kita hadapi sekarang. Ya kita bisa bilang bahwa itu konsekuensi dalam hidup. Kita bisa bilang bahwa apapun yang kita alami sekarang itu ya harus dilakukan gitu. Itu mungkin nasihat-nasihat yang bisa kita dengar dari orang-orang ketika kita
mengeluhkan sesuatu, atau bukan mengeluhkan sih, apa ya istilahnya, kita sedang mengatakan kepada orang yang kita percaya bahwa kita sedang tidak baik-baik aja gitu ya, kalau nggak boleh dibilang mengeluh. Dan nasihat yang muncul ya udah jalani aja, atau hidup ya kayak gitu, prosesnya harus kita jalani. Ya oke sih, nggak ada yang bisa menyangkal itu, tapi seenggaknya berempatilah dengan beban yang sedang kita hadapi gitu. Jadi sebetulnya ketika kita merasakan beban dalam hidup, ya kita bicara aja sama orang yang kita percaya gitu ya, mungkin pasangan hidup kita atau siapa yang membuat kita merasa lega aja, lega bisa ngomong apa yang ingin kita ungkapin gitu. Kita kadang-kadang juga nggak butuh nasihat kok dari orang-orang gitu. Walaupun di buku Women Are From Venus ya, kalau perempuan dari Venus dan pria itu dari Mars, mengatakan bahwa kalau cowok atau laki-laki mengungkapkan perasaannya atau mengungkapkan masalahnya kepada seseorang, berarti memang dia butuh solusi atau butuh bantuan gitu. Tapi kalau perempuan, ketika dia menyampaikan beban hidupnya atau mengatakan sesuatu yang dia rasakan, atau bahasa singkatnya adalah curhat, kalau perempuan itu kayaknya pengen didengar aja gitu. Jadi ketika perempuan mengeluh tentang dirinya atau tentang apapun, terus kemudian diberi nasihat, ya nggak akan pernah bisa masuk atau nggak akan pernah bisa dimengerti gitu. Dan kadang-kadang laki-laki nggak paham itu, nggak peka soal itu. Tapi apapun itu, yang harus kita tahu bahwa ya wajar-wajar aja seseorang itu mengungkapkan apa yang dirasakannya. Dan bisa jadi itu memang sebuah saluran untuk sedikitlah melepaskan beban dari pikirannya. Jadi sebetulnya kalau gue bilang sih, didengar itu bukan cuman monopoli cewek aja, cowok pun butuh buat didengar gitu. Nggak perlu ada solusi kok, nggak perlu ada nasihat yang dia dengarkan gitu. Dia cuman butuh didengar aja sehingga dia merasa lega gitu. Tapi ada satu hal yang gue pengen bilang di sini, bahwa kadang beban hidup yang kita rasain sekarang itu berkaitan dengan luka-luka kita di masa kecil. Luka-luka yang disadari atau enggak, ya lebih banyak enggak disadarinya sih kadang-kadang. Itu pernah ada dan sebetulnya itu butuh disembuhkan atau butuh diselesaikan gitu. Jadi ada orang yang mungkin punya masalah sakit hati atau luka di masa kecil dan kemudian berimpak pada luka yang dia nggak sadari, sehingga berpengaruh terhadap beban hidupnya, berpengaruh terhadap keputusan-keputusan dalam hidupnya. Ada orang yang pada saat kecilnya, pada awalnya adalah orang yang the best gitu, orang yang berprestasi, anak yang mumpuni banget, anak yang selalu menjadi nomor satu, terus kemudian mengalami kegagalan di masa remajanya, sekali, 2 kali, 3 kali gagal, sehingga membuat dirinya nggak percaya lagi kepada dunia, dan bahkan mengakibatkan dirinya itu tidak berani untuk mengambil resiko, bahwa yang terbayang adalah kegagalan-kegagalan yang pernah dialaminya. Jadi kita bisa bayangin ya, kalau
Seseorang yang punya potensi kecerdasan, bakat yang luar biasa, tetapi nggak berani untuk melangkah karena luka-luka yang belum sembuh, sehingga dia merasa bahwa apa yang akan dilakukan itu terlalu beresiko, apa yang akan dilakukan itu belum tentu berhasil, sehingga dia cuman berada di situ aja, nggak kemana-mana. Dan ya itu luka yang luar biasa sih. Mungkin kita bisa bilang kayak gitu aja, maksudnya kita bisa bilang ya udah sih lupain aja, terus kita bangkit dan jalanin hidup, jalanin apa yang harus kita lakukan gitu. Lakukan sesuatu, jangan mikirin resiko gitu. Mungkin kita bisa bilang kayak gitu, tapi nggak bisa itu diterima oleh orang yang pernah luka itu. Jadi mungkin yang perlu ditangani adalah luka masa kecilnya itu. Luka-luka yang membawa, yang mengubah atau yang mempengaruhi karakter dalam jiwanya, karakter dalam hidupnya. Mungkin yang bisa mengatasi ini adalah psikolog atau bahkan mungkin psikiater ya. Tapi kalau gue sih paling enggak harus bisa atau mungkin bisa gitu ya, bisa menyadarkan bahwa pada diri sendiri bahwa kita punya luka ya. Ingat-ingat lagi luka apa yang kemudian berpengaruh terhadap kehidupan kita sekarang ini, pemikiran kita. Dan kalau gue sih ya lepasin aja beban-beban itu. Maksudnya beban-beban masa lalu yang menghambat langkah kita, yang membelenggu kaki kita buat melangkah. Ya udah lupain aja. Bukan lupain ya, mungkin susah juga untuk lupain, tapi ya lepasin aja. Terus ikhlasin aja kalau dalam bahasa religiusnya. Dan di sini gue lagi ngomongin diri gue sendiri, apa yang gue lakukan ketika gue merasa ada luka. Dan luka itu akan menghambat perjalanan gue di masa yang akan datang. Mungkin gue juga bukan atau belum menjadi orang yang berhasil untuk mengatasi hal itu, tapi seenggaknya gue sadar bahwa ada banyak luka yang gue punya dalam hidup. Dan ada beberapa dari luka itu yang berpengaruh terhadap kehidupan gue, pemikiran gue secara negatif. Ya gue lagi belajar buat mengikhlaskan sih semua luka-luka yang kadang-kadang muncul di benak, muncul di ingatan kita, muncul di memori kita, bahwa betapa menyakitkannya hal itu, atau betapa nelangsanya hal itu, atau betapa mengharukannya hal itu. Kalau kita bisa kulik dalam pemikiran kita sendiri, apalagi kita yang hidup di keluarga yang biasa-biasa aja gitu ya. Walaupun gue juga sadar sih, di level atau strata kehidupan yang bagaimanapun, selama anggota keluarganya di situ juga masing-masing punya luka masa kecil, luka yang juga berpengaruh terhadap emosi, psikologi atau karakter mereka. Kalau menurut gue sih akan juga membuat luka pada anak-anaknya gitu. Ya gak ada yang sempurna ya, tapi justru dari ketidaksempurnaan itu kita harus bisa berpikir untuk membuat sesuatu yang berarti dan bernilai dalam hidup kita. Maksudnya gak ada yang sempurna kan? Artinya gak ada orang yang dalam kehidupannya mulus-mulus aja gitu. Ada orang yang sebetulnya di dalam pandangan mata orang lain
kehidupan yang sempurna gitu, tapi ternyata masih punya luka juga di dalam hatinya. Jadi setelah itu ya, bagaimana kita bisa merespons dari luka yang kita miliki itu, bagaimana kita menyembuhkannya, bagaimana kita mencoba untuk mengikhlaskan dan melepaskannya. Itu ya kayaknya yang berpengaruh, dan gue sadar gak semua orang bisa melalui masa-masa itu. Gue sadar bahwa gak semua orang bisa menjalani hal itu dengan baik gitu. Tapi seenggaknya ya kita cari dulu lah luka-luka yang kita derita, luka-luka yang pernah ada di dalam masa kecil kita. Terima kasih udah dengerin podcast Reza Voice kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di podcast Reza Voice yang akan datang. Sampai jumpa.